kembali lagi dalam Belajar Islam, masih dengan saya Syafira Hardani. Teh Neng, kita tadi sudah bahas tentang makna puasa itu apa sih begitu. Nah, ada hal yang krusial sebetulnya kita bicarakan tentang bagaimana kemudian menerjemahkan nilai-nilai puasa yang tadi sudah disebut oleh Mbak Maria. Itu kita refleksikan betul pada anak begitu. Nah, ini tantangannya. Jangan sampai kemudian anak dapat impresi yang berbeda begitu. Gimana? Ya, kalau kita kontekstualisasikan ya dalam dunia modern gitu. Ada di dalam dunia modern itu emotional question, yaitu yang bagaimana mengolah emosi. Jadi bukan hanya otak tetapi juga emosi. Nah, puasa ini bisa menjadi ajang yang sangat baik untuk bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memiliki kemampuan mengolah emosinya, mengendalikan dirinya ya. Misalnya kan anak-anak ini cenderung ekspresif dalam hal sesuatu, misalnya kalau mau marah-marah misalnya kayak begitu-begitu, atau kalau menghendaki sesuatu misalnya sebut saja mainan atau apa yang disukainya itu kecenderungannya tuh pengen sekaligus diperoleh gitu, diturutin gitu. Nah, melalui puasa ini sebetulnya mengajarkan kepada mereka untuk mengendalikan. Jadi kalau misalnya marah, kalau punya keinginan emosi yang tinggi gitu, bagaimana nih bisa mampu mengendalikan rasa marah gitu. Atau kalau misalnya punya keinginan tertentu yang begitu obsesif gitu ya, yang bisa merusak diri dan lingkungannya, itu bagaimana juga memiliki kemampuan mengendalikan dengan otak dan rasanya gitu ya, itu keinginannya gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali sebetulnya, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa diperoleh dengan instan gitu ya. Tidak bisa diperoleh dengan instan, tidak bisa diperoleh dengan segala cara bisa dilakukan gitu ya. Maksudnya cara-cara yang tidak baik ya, cara-cara yang haram misalnya dilakukan. Nah, melalui puasa ini sebetulnya ajang untuk mengajarkan kepada mereka gunakan tuh akal kita, perasaan kita, emosi kita untuk mengolah diri kita agar kita memiliki kemampuan mengendalikan diri yang baik terhadap hal-hal atau obsesi-obsesi yang kita inginkan gitu. Iya. Ini termasuk permainan-permainan yang lazim di bulan Ramadan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Teh Neng tadi, bagaimana menahan diri dan lain sebagainya. Tapi masalahnya kadang-kadang lingkungan di luar. Kalau kita sebagai orang tua di rumah sudah mengajarkan nilai-nilai tersebut, tapi kemudian bagaimana sih sebaiknya kita membentengi anak-anak kita begitu yang masih meletup-letup dari lingkungan luar. Karena begini, banyak permainan-permainan Ramadan, khas Ramadan, kembang api, mercon dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kita di rumah kadang-kadang nggak bisa memotong itu. Itu gimana Mbak Maria? Ini sebagai media saja sih sebetulnya mercon itu, tapi bagaimana mengajarkan anak-anak supaya betul-betul nggak cuma nahan makan aja gitu. Ya, saya kira ini soal paradigma ya, soal paradigma bahwa sepertinya mainan atau ini kan pemicu yang sebenarnya bisa berbahaya, yang namanya mercon dan kembang api itu buat anak-anak. Nah, saya kira paradigma ini yang harus diubah, disampaikan kepada anak-anak kita bahwa banyak mainan-mainan lain gitu ya yang lebih bermanfaat. Nah, selama ini seringkali kan anak-anak menggunakan mercon sambil ngabuburit ya, kalau dalam bahasa Sunda gitu kan, ngabuburit. Nah, cara ngabuburit ini kan banyak yang dilakukan. Jadi bagaimana orang tua mengalihkan tentang mainan-mainan kepada anak. Dan saya kira yang terpenting yang ditanamkan kepada anak, tadi juga sempat ditanyakan Mbak Fira, bagaimana sih anak-anak diajarkan untuk berpuasa, apakah ada paksaan gitu ya. Ini yang pertanyaan yang di awal sebenarnya.
bahwa puasa itu menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah gitu ya, kewajiban untuk orang dewasa, tetapi alangkah lebih baiknya anak-anak juga kita ajarkan bagaimana cara berpuasa tentu sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu bagaimana mereka supaya bisa senang dalam berpuasa, ini yang saya kira itu tantangannya, itu tantangan kita, bagaimana anak-anak tetap senang dalam berpuasa, tetap nyaman, tetapi dia tidak merasa terbebani, sehingga itu yang kemudian diberikan permainan-permainan yang tidak membosankan, sehingga dia lupa kalau dia lagi puasa gitu. Nah, ini yang saya kira yang harus dialihkan adalah bentuk permainannya. Mungkin tidak dengan mercon, tapi bisa juga dengan permainan-permainan yang lebih edukatif gitu ya. Mungkin tidak dengan kembang api, tapi bisa juga dengan mainan lain, misalnya petak umpet atau apa gitu ya, yang tidak melelahkan ya secara fisik ya untuk anak ya. Atau bisa juga berdongeng, misalnya anak belajar mendongeng untuk anak yang lain misalnya. Itu juga kan secara fisik tidak melelahkan, tetapi anak kemudian menjadi senang gitu ya, tentu dengan didukung dengan misalnya ketika mendongeng kita siapkan tape atau CD misalnya, dia mendengarkan dulu, memperhatikan, lalu dia mencoba mempraktekkan kepada kawannya. Dan lebih bermanfaat misalnya juga karena bulan puasa dengar suara mercon, kadang-kadang yang orang dewasanya yang ngamuk-ngamuk, padahal harusnya menahan hawa nafsu, termasuk marah. Baik, kita akan berbincang lebih seru lagi setelah ini, pemirsa. Kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini.